Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini nanti kita mempelajari tentang dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Oke anak-anak semua. Kali ini nanti kita mempelajari dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Tapi sebelumnya mari kita lihat. Silakan anak-anak dipersiapkan untuk
atau nanti setelah melihat video nanti ada sesuatu atau tugas dari saya, coba dilihat di situ aktivitas siswa. Yang pertama, siapkan peralatan tulis, silakan dipersiapkan. Yang kedua, silakan diperhatikan penjelasan Bapak dari buku. Dan setelah itu nanti mendiskusikan pertanyaan di bawah ini setelah melihat atau menonton video pembelajaran. Yang pertama, jelaskan tahapan-tahapan kehidupan Nabi Muhammad SAW mulai dari kecil dengan singkat sampai menuju dewasa. Yang kedua adalah sebutkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad yang dapat kamu ambil dari keterangan atau cerita nanti atau pembelajaran nanti. Oke, kita mulai dari yaitu kita sebelumnya ada tujuan nanti pembelajaran yang pertama adalah menunjukkan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendemonstrasikan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode. Ketiga adalah sejarah Nabi mulai dari remaja kelahiran Nabi Muhammad. Yang keempat adalah merangkai sejarah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah.
Yang kelima, menunjukkan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada periode. Ketujuh, menjelaskan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode. Yang ketujuh adalah menjelaskan strategi dakwah Rasulullah nanti ketika Nabi mulai menyebarkan agama Islam di Mekah, bagaimana strateginya harus kita laksanakan. Yang selanjutnya adalah meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nanti tujuan pelajaran kita kali ini. Semoga tujuan nanti bisa tercapai dengan. Oke, kita mulai dengan pelajaran. Bab yang kelima dari materi pendidikan agama Islam, yaitu selamat datang wahai nabiku, kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa kok dikatakan sebagai kasih? Karena Nabi Muhammad adalah termasuk nabi akhir zaman, nabi yang menjadi panutan semua rahmatan lil alamin. Oke, selanjutnya nih peta konsepnya. Yang pertama adalah nanti mempelajari tentang kronologi masa kelahiran Nabi Muhammad sampai di masa. Yang kedua, mempelajari dan memahami peristiwa pengangkatan Muhammad
sebagai Rasul atau Nabi. Yang selanjutnya mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di itulah kita masuk 3 peta yang nanti kita kaji. Yang pertama tentang kelahiran sampai kedewasaannya Kanjeng Nabi. Yang kedua adalah masa ketika Allah Kanjeng Nabi diangkat mulai diproklamirkan sebagai seorang nabi atau mulai mendapatkan wahyu. Yang ketiga adalah mengkaji strategi bagaimana dakwahnya Allah dan dakwahnya Nabi Muhammad ketika di Mekah. Okay. Yang pertama, kehadiran Sang Kekasih Nabi Muhammad. Kalau manusia lahir itu pasti ada. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Hampir mendekati dengan bersama dengan kelahirannya R.A. Kartini. Kalau R.A. Kartini adalah 21 April. Tapi 20 untuk mengingatkan saja supaya nanti tahunnya atau tanggalnya tidak kita bisa teringat. Hampir sama sebelum kelahirannya R.A. Kartini. Tapi ini tahunnya yang berbeda, 571 Masehi bertepatan dengan 12 Rabiul. Kalau di Indonesia, kalau di Islam terkenal dengan tahun gajah. Artinya apa? Bertepatan kelahiran Nabi adalah ketika ada pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Kenapa kok dibilang yatim? Bukan yatim. Kenapa? Karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad masih berusia atau masih dalam kandungan, masih berusia 6 bulan di dalam kandungannya ibunya yang bernama Siti Aminah. Setelah itu Kanjeng Nabi lahir. Setelah lahir baru ketika mau masuki umur 6 tahun ibunya akhirnya meninggal dunia. Tidak lagi ketika meninggal dunia diasuhlah Nabi Muhammad oleh kakeknya. Kakeknya adalah seorang petinggi atau pemuka agama Quraisy, Abdul Muthalib. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Selama 2 tahun saja Kanjeng Nabi diasuh atau dipegang oleh Abdul Muthalib. Akhirnya setelah kakeknya meninggal, akhirnya Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Mulai inilah umur 8 tahun Kanjeng Nabi mulai menjadi dewasa. Nah, ini coba dilihat. Ini adalah salah satu dari keadaan atau gambaran dari kota Mekah. Kotanya penuh dengan gunung-gunung tapi gersang, tidak ada tanamannya ada tapi cuma sedikit tertentu saja. Tanamannya bisa hidup di daerah gurun. Akhirnya inilah gambaran kota Mekah penuh gurun dan gersang dan panasnya. Yang kedua keadaannya mulailah Kanjeng Nabi mengembala ternak milik orang lain di daerah Mekah yang sangat panas. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi mulai belajar menggembala, menggembala, mengisi waktu-waktu senggangnya. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian dan rasa tanggung jawab, menjadikannya lebih matang daripada usia. Dengan adanya beliau yang menggembala, akhirnya kematangan dalam berpikir Kanjeng Nabi akhirnya lebih cepat. Kenapa? Dengan menggembala beliau menemukan arti hidup, menemukan kesendirian, menemukan tanggung jawab yang sangat besar. Nabi Muhammad ketika umur 12
Setelah kanjeng Nabi selama 2 tahun atau 4 tahun sih, mulai 8 tahun ikut pamannya, akhirnya dia berusaha untuk belajar menggembala sapi, menggembala unta. Akhirnya semenjak umur mulailah masuk umur 12 tahun, maka diperkenalkanlah kanjeng Nabi oleh pamannya dalam ilmu perniagaan atau perdagangan. Karena apa? Karena kanjeng Abu Thalib pamannya itu melihat kecerdasan kanjeng Nabi begitu cerdas akalnya, dilihat dari kebiasaan kesehariannya dalam menggembala unta. Akhirnya kenalkan dengan istilah ikut pamannya berniaga. Mulai umur 12, hampir 3 tahun kanjeng Nabi mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya yang diambil dari juragannya, yaitu Siti Khadijah. Inilah bekalnya yang menjadi istrinya kanjeng Nabi. Karena dimulai dari inilah kanjeng Nabi mulai berdagang. Berarti sebelum kanjeng Nabi menjadi suaminya Siti Khadijah, beliau adalah menjadi anak buahnya atau seorang yang menjamal bahwa dagangannya Siti Khadijah. Akhirnya kanjeng Nabi mulai menjajakan dagangannya di kota Bashrah. Ketika pada saat itu tidak sengaja pamannya bernama Abu Thalib bertemu seorang pendeta yang bernama Khairah, bertemu di Bashrah. Akhirnya berkata, aku mengenali anak muda ini, seorang yang telah akan dinobatkan sebagai seluruh rahmat bagi seluruh semesta alam. Pendeta Yahudi mengatakan kayak gitu, Khairah. Jadi kanjeng Nabi nanti akan menjadi seorang yang penobat yang sebagai seorang rahmatan lil alamin, sebagai kekasihnya yang mengasihi semua alam. Makanya pada di kitabnya orang-orang Yahudi mengatakan itu. Makanya dengan adanya bertemunya dengan pendeta besar, Abu Thalib disuruh titip pesan kepada Abu Thalib, tolong jaga anak itu baik-baik, atau anak Nabi Muhammad baik. Mulai itulah kanjeng Nabi dijaga baik-baik oleh pamannya sampai umur 25 tahun. Akhirnya pada 25 tahun inilah kanjeng Nabi mulai mandiri. Artinya apa? Artinya tidak tergantung oleh pamannya. Dia itu Abu Thalib. Akhirnya dia berdagang sendiri tanpa pamannya ketika umur 25 tahun. Tapi dalam perdagangannya selalu jujur. Nabi selalu jujur. Berdagang nggak pernah membohongi pelanggannya dan tidak mengambil keuntungan yang besar. Ini kejujuran. Ini sudah mulai terlihat kejujurannya kanjeng. Lalu yang kedua adalah selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi ketika Nabi berdagang itu selalu dengan kata-kata yang ramah, dengan sopan dan penuh kasih sayang, tidak pernah menyakiti pembelinya. Yang ketiga, keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad itu adalah sebab oleh kepribadiannya yang makanya ketika Nabi mulai berdagang pada umur 25 tahun, beliau sukses dalam berdagang. Karena apa? Karena beliau punya trik-trik dengan kepribadian yang mulia di situ. Selalu sopan, lalu ramah kepada pembeli, penuh dengan kasih sayang. Makanya di antara contoh-contoh kepribadian kanjeng Nabi ada beberapa di situ, yaitu yang pertama berpendirian teguh, tidak pernah berkata pelin-pelan di situ, berpendirian teguh. Yang kedua, memiliki semangat yang tinggi. Beliaunya sergap, beliaunya rajin dalam berdagang. Kenapa? Karena selalu bertahan di situ. Yang ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa. Nabi tidak pernah berbohong, selalu jujur mengatakan, tidak pernah jujur. Yang keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan
yang diberikan orang lain. Ini yang penting. Nabi mengambil dagangannya dari Siti Khadijah, maka itu selalu sebagai suatu amanat yang selalu dijalankan. Yang keempat, kelima, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam berdagang pun dia akan tetap mendapat rintangan dan cobaan. Nggak mungkin semulus, nggak ada cobaan, pasti ada cobaan. Makanya dengan adanya keberhasilannya dalam menghadapi cobaan dan rintangan, salah satu juga Muhammad yang perlu dicontoh. Yang keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Ini juga perlu diperhatikan bagi yang lain. Karena pembeli adalah raja, nggak mungkin kita beda-bedakan. Walaupun dia itu orang miskin, orang kaya, tapi dia kan pembeli. Kata pembeli, dia adalah orang yang harus dilayani. Dan itu tidak boleh dibeda-bedakan antara yang membeli itu orang kaya atau yang membeli itu orang miskin. Tapi Kanjeng Nabi nggak pernah membedakan. Yang ketujuh, memiliki sifat percaya diri. Dia selalu percaya diri, pede, percaya diri. Yang kedelapan, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Selalu bersopan, ramah tamah kepada siapa saja. Tidak pandang bulu apakah dia anak kecil ataupun orang tua ataupun dia orang kaya, orang miskin dan sebagainya. Dia selalu sopan dan ramah. Sekian, oke. Sekian dari penjelasan saya tentang materi kelahiran Kanjeng Nabi sampai umur dewasa. Sekian dulu dari saya. Mungkin kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.